Hai, saya Alif dari Firbi Lovem. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sengketa kontrak. Ada beberapa bahasan yang akan dibahas, namun yang pertama tentu akan dibahas terlebih dahulu mengenai makna dan juga pengertian daripada kontrak itu sendiri. Pada dasarnya, kontrak merupakan suatu perjanjian hukum tertulis yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang berkontrak. Artinya, adanya hukum perikatan dalam sebuah kontrak, maka bagi pihak yang berada dalam kontrak wajib untuk melaksanakan kesepakatan sebagaimana yang telah disepakati bersama. Dalam KUH Perdata sendiri, kontrak diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Kemudian yang kedua adalah mengenai sengketa. Sengketa sendiri secara pengertian dapat dimaknai menjadi sebuah gambaran atau situasi di mana adanya ketidaksepakatan atau ketidaksepemahaman antara pihak pertama dan juga pihak kedua, yang mana tertulis dalam kontrak, namun salah satu pihak merasa dirugikan atau salah satu pihak tidak menerima hasil dari kesepakatan. Oleh karena itu, kontrak akan berujung kepada sengketa kontrak itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan pengertian sengketa kontrak, yang mana sengketa kontrak merupakan suatu kondisi di mana terjadinya sebuah ketidaksepemahaman yang timbul akibat adanya suatu perikatan atau kontrak, baik dari pihak pertama ataupun dari pihak kedua. Biasanya sengketa kontrak ini timbul karena adanya pihak yang lalai atau pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, atau adanya pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam kontrak, sehingga terjadilah sengketa kontrak itu sendiri. Bahasan selanjutnya mengenai sikap yang harus dilakukan oleh para pihak dalam melaksanakan penyelesaian sengketa kontrak. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh para pihak. Yang pertama adalah tentu lebih baik melakukan penyelesaian sengketa kontrak melalui cara kekeluargaan, baik melalui mediasi ataupun musyawarah dibantu oleh pihak ketiga ataupun mediator. Kemudian, poin yang kedua adalah bisa juga sengketa kontrak dilakukan melalui jalur hukum. Hal ini dilakukan apabila tentu pihak pertama dan juga pihak kedua sama-sama tidak bisa menyepakati kesepakatan untuk berdamai atas hasil diskusi yang dilakukan. Kemudian, poin yang ketiga adalah lebih baik untuk tidak menghindari atau lebih baik untuk tidak berkutat dengan permasalahan kontrak yang terjadi. Dalam artian seharusnya para pihak dapat menyelesaikan sengketa kontrak di awal sebelum permasalahan ini berujung kepada pengadilan. Kemudian bahasan selanjutnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan di awal, bahwa kontrak atau sengketa kontrak bisa terjadi karena adanya perbuatan lawan prestasi dan juga perbuatan melawan hukum. Berikut ini merupakan pengertian lawan prestasi menurut KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, perbuatan lawan prestasi disinggung dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang mana di dalamnya pada intinya mengatur bahwasanya penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu kewajiban dari pihak yang terikat dari sebuah perjanjian. Maka atas tidak terpenuhinya suatu kewajiban, para pihak atau salah satu pihak yang berkontrak atau yang terikat dalam sebuah perjanjian telah melakukan perbuatan wan prestasi atau tidak memenuhi prestasi ataupun tanggung jawab sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian. Selanjutnya, kontrak juga bisa terjadi sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang pada intinya dapat diartikan sebagai sebuah kondisi di mana adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu dan perbuatan tersebut telah menimbulkan sebuah kerugian bagi pihak yang lain. Oleh karenanya, pihak yang merugikan dituntut untuk menanggulangi permasalahannya dan menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang tercatut dalam sebuah kontrak. Kemudian, pembahasan terakhir adalah mengenai penyelesaian
atau alternatif penyelesaian yang bisa dipilih oleh para pihak yang akan melakukan penyelesaian sengketa kontrak. Dalam sengketa kontrak ada dua tipe penyelesaian. Yang pertama melalui adjudikasi, kemudian yang kedua melalui non-adjudikasi. Apabila para pihak ingin menyelesaikan melalui tahapan adjudikasi, pilihannya dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun melalui arbitrase. Namun, apabila para pihak menyepakati untuk menyelesaikan melalui jalur non-adjudikasi, para pihak dapat menyelesaikan di luar pengadilan seperti melalui mediasi ataupun konsiliasi. Baik, itu tadi adalah pembahasan mengenai sengketa kontrak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman masih ingin bertanya dan juga berkonsultasi lebih lanjut, dapat menghubungi website kami di www.firbilafirm.com. Terima kasih.